Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ismail Astar, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Pancabakti. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 periode 1 khususnya pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah Kimia dan Fisika Tanah. Sebuah mata kuliah yang penting dan mendasar dalam rumpun ilmu dasar agroteknologi. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dan diberikan kepada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dengan syarat yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar ilmu tanah. Deskripsi mata kuliah ini mencakup pembahasan mengenai konsep dasar fisika dan kimia tanah yang meliputi fase padat tanah, larutan tanah, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, pH tanah, aerasi, dan interaksi tanah dengan bahan organik. Mahasiswa dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk menganalisa sifat tanah dan mengelola kesuburan lahan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam proses delivery, dilakukan melalui ceramah interaktif, video pembelajaran, dan penggunaan literatur ilmiah terkini berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Pancabakti. Sedangkan interaction melalui proses diskusi ilmiah, praktikum, studi kasus, dan mind mapping untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis lingkungan sesuai dengan keilmuan yang diperoleh. Sedangkan proses assessment melalui kuis formatif, tugas terstruktur, laporan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester untuk melihat pemahaman dan indikator keberhasilan dari pembelajaran yang dilakukan. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin saya kembangkan melalui mata kuliah ini meliputi yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab dan etika akademik. Yang kedua, menguasai konsep dan fisika dan kimia tanah. 3. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tanah secara ilmiah. Serta yang keempat, mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan tanah dan pemupukan yang tepat. Untuk mendukung CPL tersebut, saya menetapkan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fisika dan kimia tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik fisika dan kimia tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi proses kimia tanah yang mempengaruhi kesuburan tanah. Serta yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan prinsip pengelolaan tanah termasuk interaksinya dengan bahan organik. Setiap CPMK yang dijabarkan lagi ke dalam sub CPMK, antara lain 1. Menjelaskan ruang lingkup kimia dan fisika tanah. 2. Mengidentifikasi komponen padatan dan larutan tanah. 3. Menjelaskan jerapan kation, kapasitas tukar kation tanah, kejenuhan basa, pH tanah, aerasi, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Dan menganalisis interaksi tanah dengan bahan organik. Melalui proses pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori,
tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara praktis dan pemecahan masalah nyata di bidang pertanian, khususnya dalam pengelolaan tanah secara berkelanjutan. Berikut video micro teaching mata kuliah kimia dan fisika tanah di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan kelima. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa mata kuliah. Kira-kira masih ingat enggak mata kuliah apa? Tentang materi apa minggu lalu? Tentang apa? Larutan tanah. Nah, larutan tanah. Kira-kira apa saja yang ada dalam larutan tanah? pH tanah, jenis tanah, apa lagi? Jumlah air, Pak. Jumlah air, terus struktur tanah. Nah, kira-kira dari larutan tanah itu apa yang berpengaruh bagi tanaman? Perannya bagi tanaman itu apa saja? Untuk tanaman, larutan dalam tanah itu perannya sebagai apa? Sebagai larutan tanah itu sebagai sumber unsur hara. Terus apa lagi? Sebagai penyedia kebutuhan air bagi tanaman. Nah, dari sini kita akan pelajari lagi nanti dari keterhubungan antara larutan tanah dengan kapasitas tukar kation tanah. Nah, pada mata kuliah ini materi kapasitas tukar kation, capaian pembelajaran yang ingin diperoleh dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami bagaimana kation yang ada dalam tanah itu dipertukarkan dan bagaimana kation yang ada dalam tanah itu bisa tersedia dan diserap oleh tanaman. Nah, dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa memahami itu. Jadi tahu bagaimana unsur hara tersedia di dalam tanah dan bisa diserap oleh tanaman. Nah, sebelum mulai perkuliahan selanjutnya ini kita nanti dalam bentuk perkuliahannya ada diskusi, ada tanya jawab, dan nanti di sesi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan sesi praktikum bagaimana cara mengukur kapasitas tukar kation tanah. Nah, sekarang di kapasitas tukar kation tanah itu adalah indikator tingkat kesuburan tanah. Jadi kalau kation tanahnya tinggi atau kapasitas tukar kation yang ada dalam tanah tinggi bisa menunjukkan bahwa tanah itu subur. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kapasitas tukar kationnya tinggi berarti jumlah tanah, jumlah ion yang ada dalam tanah, jumlah unsur hara itu jumlahnya besar sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kation dalam tanah, ini kation-kation yang ada dalam tanah ini nanti yang akan dipertukarkan, yang bisa ditukar, bisa diserap oleh tanaman. Semakin banyak kation yang ada dalam tanah, kation yang bisa dipertukarkan dalam tanah ini, otomatis akan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Nah, kalau ini kan yang atas jumlah kationnya sedikit. Yang kedua yang di bawah clay, tanah liat itu jumlah kationnya lumayan banyak. Sedangkan yang bawah tanah organik itu jumlah kation yang tersedia dalam tanah jumlahnya sangat besar. Oke, sudah jelas? Oke, ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Iya. Saya mau bertanya, kalau tanah kita tidak bisa menahan kation, apa yang terjadi pada tanah? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Kalau kation tidak bisa dipertahankan oleh tanah, otomatis kation atau sumber makanan yang tersedia yang ada dalam tanah itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Kation-kationnya unsur hara itu bisa mengalir terbawa oleh saluran air dan yang lainnya sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Makanya kalau KTK-nya rendah, tingkat kesuburannya rendah karena unsur hara yang tersedia jumlahnya sangat sedikit yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan atau diserap oleh tanaman tersebut. Kira-kira seperti itu. Paham? Oke. Ada yang lain? Ya. Apa lau? Semakin tinggi
KTK, apakah itu selalu berarti tanahnya subur, Pak? Nah, untuk menjawab itu otomatis seharusnya kalau berdasarkan teorinya seharusnya semakin subur. Tapi dalam beberapa kondisi semakin tinggi KTK tidak menjamin bahwa tanah itu subur. Misalnya dalam kondisi pH yang sangat asam. Kalau dalam kondisi pH asam, walaupun KTK-nya tinggi, ketersediaan unsur hara itu sangat terbatas. Apalagi seperti unsur hara natrium, kalsium, kalium itu tidak tersedia dalam kondisi pH yang asam. Jadi walaupun KTK-nya tinggi, kalau dalam tanah yang bersifat asam seperti tanah gambut, unsur hara yang diserap oleh tanaman itu seperti kalium, natrium, itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena dipengaruhi oleh kondisi keasaman dari tanah tersebut. Makanya kalau tanah asam perlu diberikan apa? Dolomit, pengapuran. Kan tujuannya untuk meningkatkan pH tanah. Kalau pH tanah, otomatis pH tanah naik yang awalnya asam akan meningkat menjadi tanah yang bersifat netral. Kalau udah pH-nya netral, nanti unsur hara seperti kalium, natrium, magnesium itu bisa tersedia, lebih mudah diserap oleh tanaman. Seperti itu. Oke. Tadi sudah saya jelaskan semakin tinggi KTK itu otomatis secara teorinya akan menjadi subur. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu seperti keasaman itu akan mempengaruhi terhadap kesuburan tanah. Walaupun KTK-nya tinggi, kalau tanahnya bersifat asam otomatis tidak menjamin terhadap ketersediaan unsur hara tersebut. Nah, sekarang apa itu KTK tanah? KTK tanah adalah ibaratnya gudang. KTK tanah itu adalah gudang tempat nutrisi atau tempat ion-ion yang tersedia yang bisa diserap oleh tanaman. KTK tanah itu satuannya adalah sentimol atau mili ekivalen. Berbagai tanah itu memiliki KTK yang bervariasi seperti yang paling umum mungkin kita lihat tanah yang banyak mengandung pasir, otomatis KTK tanahnya itu cenderung lebih rendah. Nah, KTK tanahnya untuk tanah berpasir berkisar 1 sampai 10 sentimol per kilogram. Kalau untuk tanah clay, tanah liat itu KTK tanahnya cenderung lebih tinggi, berkisar 15 sampai 50 sentimol per kilogram. Sedangkan untuk tanah organik atau tanah yang banyak mengandung humus, tanah gambut itu KTK-nya bisa sampai 400 centimol per gram. Jadi dari 100 sampai 400 centimol per gram. Nah, KTK ini berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara. Walaupun tanah gambut seperti yang ditanyakan oleh Lau tadi, walaupun tanah gambut memiliki KTK tinggi, tapi dengan kondisi asam bisa saja unsur hara atau ion yang bisa dipertukarkan itu tidak bisa tersedia oleh tanaman, tidak bisa diserap oleh tanaman. Itu. Oke, sampai di sini paham? Oke, ada yang mau tanyakan? Saya, Pak. Ya. Ini Pak, kan tanah pasir itu sama tanah liat itu semolnya bersih, Pak. Itu bagaimana cara menaikkan semolnya itu, Pak? Oke, nah KTK tanah, misalnya tanah yang banyak mengandung pasir, itu tanah berpasir itu kan KTK-nya 1 sampai 10. Dan tanah liat itu 10 sampai 50. Nah, cara untuk meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation dari tanah itu dengan cara bisa menambahkan, salah satunya menambahkan bahan organik. Bahan organik yang umum digunakan oleh masyarakat atau oleh petani namanya kompos atau pupuk organik, sisa dari sisa-sisa dari lahan pertanian. Misalnya yang padi, apa ini namanya tuh? Sekamnya diambil, ditambahkan, terus jeraminya dijadikan kompos, ditambahkan. Itu tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Kenapa bisa meningkat? Karena kation-kation yang ada dalam tanah itu bisa lebih mudah tersedia dengan penambahan bahan organik.
gugus negatif atau gugus negatif dari bahan organik seperti sulfat atau dari selulosa itu semakin banyak tersedia. Semakin banyak tersedia dari yang ada di tanah, otomatis KTK-nya akan semakin meningkat. Kapasitas tukar kation. Kation yang melekat-melekat ada di tanah itu semakin banyak. Oke. Dengan penambahan bahan organik, otomatis akan meningkatkan jumlah ion negatif seperti ini. Jadi kalau misalnya tanah berpasir, ini negatifnya, seperti ini, negatifnya, ion-ion negatifnya itu sedikit kalau tanah mengandung pasir. Ion negatif fungsinya untuk apa? Untuk mengikat kation unsur hara yang ada pada tanah tersebut. Kalau dengan penambahan bahan organik, otomatis gugus fungsi yang bersifat negatif itu bisa mengikat ion-ion positif seperti natrium, kalium, dan yang lainnya. Kita masuk kepada faktor penentu KTK. Nah, faktor penentu KTK di sini itu berhubungan dengan bahan penyusun tanah. Nah, di sini bahan penyusun tanah. Faktor penentu KTK yang pertama adalah mineral liat yang terkandung dalam tanah. Semakin tinggi mineral liatnya, biasanya otomatis akan mempengaruhi terhadap kandungan KTK-nya. Seperti di sini, mineral liat yang umum yang ada dalam tanah itu terdiri dari mineral kaulinit dan montmorillonit. Nah, seperti dilihat di slide, kalau kaulinit itu kan KTK-nya atau kapasitas tukar kationnya lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena kalau dilihat pada strukturnya, struktur kaulinit itu kan berbentuk lapisan. Lapisan yang ada itu ion-ion yang ada itu ada di tengah lapisan tersebut. Nah, kalau kaulinit hanya 2 lapisan. Lapisan misalnya atas dan bawah. Dan yang kedua adalah montmorillonit. Montmorillonit ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan atas, tengah, dan bawah. Nah, makanya kalau dilihat dari KTK-nya, kaulinit KTK-nya lebih rendah dibandingkan dengan montmorillonit. Karena jarak antara masing-masing lapisan tersebut diisi oleh kation yang bisa dipertukarkan. Nah, karena kaulinit tadi cuma 1 lapisan, otomatis ion yang ada di tengah-tengah lapisan tersebut jumlahnya sedikit yang bisa tersimpan. Sedangkan montmorillonit, ion yang ada di tengah-tengah lapisan itu tersedia lebih banyak. Itu. Nah, ion yang ada di tengah, yang saya tuliskan gambar M+ itu adalah ion yang bisa dipertukarkan. Jadi mekanismenya ion-ion tersebut dipertukarkan dengan ion yang dilepaskan dari akar tanaman. Inilah nanti yang diserap oleh tanaman. Dari grafik ini, KTK mineral penyusun tanah, kalau dilihat dari strukturnya, ini kaulinit, ilit, chloride, smectite, vermiculit, itu KTK-nya paling tinggi vermiculit itu 250 cmol per kilogram. Faktor penentu dari KTK yang kedua adalah bahan organik tanah. Di sini bahan organik tanah, seperti di grafik tadi, bahwa tanah yang terdiri dari bahan organik seperti humus dan yang lainnya itu memiliki KTK antara 150 sampai 400. Ya. Peningkatan bahan organik, penambahan 1% bahan organik itu dapat meningkatkan KTK 2 sampai 4 centimol per kilogram. Jadi 1% bahan organik itu bisa meningkatkan kapasitas tukar kation 2 sampai 4 centimol per gram. Jadi makanya untuk tanah-tanah yang banyak mengandung pasir biasanya diberikan pupuk kompos atau pupuk organik, entah itu dari pupuk kandang dan yang lainnya. Nah, banyak sekali penelitian dari Pak Dekan, Prof. Agus Salim, saya sendiri itu meneliti bagaimana cara meningkatkan salah satunya kapasitas tukar kation dengan memanfaatkan yang sebelah kiri itu memanfaatkan pupuk POC dari limbah tahu dan pupuk kandang kambing.
Yang sebelah kanan paling atas itu menggunakan kompos yang dikombinasi dengan biochar, yang paling bawah itu menggunakan biochar. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk memperbaiki sifat tanah dan meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, Iya. kalau kita ingin pupuk tidak cepat hilang, tanah sebaiknya punya KTK tinggi atau rendah? Oke, agar pupuk tidak cepat hilang. Yang pastinya agar pupuk tidak cepat hilang adalah tanah itu harus memiliki KTK yang sangat tinggi. Kenapa? Kalau KTK tinggi, otomatis pupuk yang diberikan itu akan terikat oleh tanah. Kalau KTK-nya rendah, pupuk yang diberikan itu akan mudah tercuci atau dibawa oleh aliran air dalam tanah, larutan dalam tanah, seperti itu. Makanya penting tanah itu memiliki kapasitas tukar kation yang tinggi agar pupuknya yang diberikan bisa disimpan terlebih dahulu sebelum diserap oleh tanaman. Nah itu. Jadi perlu kalau kita mau melakukan penelitian atau membuka lahan, paling tidak kita bisa mengidentifikasi awal KTK-nya itu rendah atau tinggi. Pupuk lepas lambat itu prinsipnya adalah untuk mengontrol perlepasan unsur hara. Jadi walaupun diberikan berlebih, nanti dampaknya juga tidak terlalu menyebabkan terhadap degradasi dari lahan tersebut. Malah membantu menjaga kapasitas tukar kation dari tanah tersebut. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, pastikan pH-nya selalu terjaga. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kapasitas tukar kation dari tanah itu bisa selalu optimal. pH-nya selalu dijaga, jangan kondisinya terlalu asam dan jangan terlalu basah. Yang kedua, selalu tingkatkan kapasitas tukar kation tanahnya dengan cara penambahan bahan organik. Jadi misalnya setelah buka lahan, banyak menggunakan pupuk kimia, setelah itu nanti tambahkan bahan organik. Bahan organik seperti kompos dan yang lainnya untuk menjaga kapasitas tukar kation yang ada dalam tanah. Seperti itu. Dan yang ketiga, harus dikelola secara berkelanjutan. Jadi ini namanya untuk mendukung pertanian berkelanjutan itu, limbah diperoleh dari pertanian dikembalikan lagi ke lahan untuk menjaga kesuburan dan agar lahan tersebut tidak terdegradasi kualitasnya. Karena kalau tanah kesuburannya terdegradasi, otomatis nanti berdampak terhadap unsur hara yang tersedia pada tanah tersebut. Oke? Sudah jelas? Oke. Nah, terakhir, ini tugas untuk kalian nanti untuk bahan diskusi minggu depan. Sebelum praktikum nanti kita diskusi sekilas tentang materi ini. Oke, silahkan dicatat untuk bahan diskusi kita. Oke, sudah dicatat untuk materi diskusi minggu depan? Oke, nah untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum saya tutup, saya absensi terlebih dahulu di kelas kita yang hadir hari ini. Yang pertama, Laurianus Engsin. Hadir, Pak. Oke. Bernard. Hadir, Pak. Nobertus Juniata. Hadir, Pak. Tisha Rapinda. Heronimus Gunawan. Ada, Pak. Fadli. Angga Andrianus. Oke, hadir semua ya. Nah, jangan lupa minggu depan sebelum praktikum kita diskusi sebentar, baru kita praktikum ke lapangan bagaimana caranya mengukur KTK, melihat dari sifat fisika tanah yang lainnya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita langsung ke laboratorium. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen pengampu mata kuliah kimia dan fisika tanah. Semoga kontribusi kecil ini dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas serta pengembangan profesi dosen secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.